Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Halo seluruh, gimana? Masih pada sehat kan ya? Masih pada ingat napas tentunya kan? Oke, di video kali ini gua bakal bawain cerita film yang berjudul Beyond Skyline. Film Hollywood ini dibintangi oleh aktor asal Indonesia yaitu Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Film yang berdurasi sekitar 1 jam 46 menit ini dirilis tahun 2017 filmnya. Film diawali dengan seorang wanita yang dibawa menggunakan tempat tidur di sebuah fasilitas dan terlihat sekarat. Kemudian wanita itu pun pingsan. Scene pun berganti kepada seorang detektif kepolisian yang bernama Mark Corley yang sedang menjenguk anaknya Trent yang tertangkap polisi karena melakukan perkelahian. Mark pun menyuruh rekannya Gracia untuk memenjarakan anaknya supaya kapok gitu kan. Tapi Gracia bilang kalau Trent di penjara sekarang, dia akan dipenjara cukup lama karena si Trent ini sudah melakukan 3 kali pelanggaran. Singkat cerita, akhirnya Trent dan Mark keluar dari kantor polisi. Saat mau pulang, ternyata mobil milik Mark mogok. Akhirnya mereka memutuskan pulang menggunakan kereta bawah tanah. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Lalu, seorang masinis yang bernama Audrey meminta bantuan menggunakan radio komunikasi, tapi tidak ada jawaban. Di saat Audrey menenangkan para penumpang, radio pun berbunyi dan memperingati jangan melihat ke arah cahaya. Semua orang yang ada di dalam kereta pun mendengar peringatan itu, dan mereka pun kebingungan cahaya apa yang dimaksud. Kemudian para penumpang kereta pun keluar dan berjalan kaki menuju stasiun terdekat. Setelah sampai di stasiun, salah satu penumpang perempuan penasaran dengan cahaya biru yang berasal dari luar stasiun. Perempuan itu pun melihat ke cahaya dan seperti terhipnotis, dan matanya pun berubah jadi seram gitulah. Trent yang melihat hal itu berusaha menahan perempuan itu, tapi Trent malah ikut terhipnotis dan tertarik keluar. Audrey yang melihat Trent tertarik keluar memanggil Mark untuk menahan Trent dan memperingati Mark agar tidak melihat cahaya biru itu. Setelah sampai di luar stasiun, ternyata sudah banyak orang yang terhipnotis oleh cahaya biru itu. Dan kemudian orang-orang yang terhipnotis itu tersedot ke pesawat ruang angkasa yang ada di luar. Trent yang akan tersedot berhasil ditahan oleh Mark. Kemudian Trent pun sadar. Mereka pun kembali masuk ke stasiun kereta. Lalu mereka pun bertemu dengan Gracia dan rekannya. Kemudian Gracia pun menjelaskan kalau cahaya biru itu berasal dari pesawat alien dan menculik semua warga LA. Kemudian mereka pun pergi menyusuri terowongan kereta bawah tanah untuk meminta bantuan. Trent pun membantu mengarahkan langkah seorang pria buta, mantan tentara yang bernama Surge. Di tengah perjalanan, Mark mengintip di pintu keluar darurat dan melihat pesawat alien yang akan diserang oleh pesawat perang milik militer Amerika. Rekan dari Gracia pun mengontak pesawat itu untuk meminta bantuan. Lalu mereka pun disuruh pergi ke sebuah pelabuhan untuk dijemput. Tiba-tiba, salah satu pesawat tempur menembak pesawat alien menggunakan rudal nuklir. Pesawat alien itu pun hancur, begitu pula seluruh kota LA. Mark dan yang lainnya pun panik karena terowongan kereta bawah tanah pun ikut hancur. Mereka pun berlarian menuju pintu keluar. Tapi beberapa orang dari mereka tertimpa beton terowongan dan hanya menyisakan Mark, Audrey, Trent, si buta Surge, Gracia dan rekan polisinya. Tiba-tiba Gracia ditarik oleh alien dan masuk ke dalam tubuh alien tersebut. Ya seperti dimakan gitulah. Trent yang melihat cahaya biru yang berasal dari alien itu kembali terhipnotis dan berjalan menuju alien. Mark pun berusaha menolong Trent dengan menembaki alien itu dan berhasil membunuhnya. Kemudian Mark menarik tubuh Gracia yang ternyata masih hidup
Gracia pun bilang kalau dia masih bisa bernapas di dalam tubuh alien itu. Rekan Gracia pun berpendapat mungkin alien itu menginginkan manusia hidup-hidup, tapi belum kelar dia ngomong, dia pun diserang oleh alien itu dan otaknya langsung diambil. Ih, ngilu itu, otak langsung dicabut kayak gitu. Mark dan yang lainnya berusaha keluar dari terowongan itu. Kemudian Mark pun berhasil membunuh alien itu dengan cara meledakkan sebuah mobil. Setelah sampai di permukaan jalan, Mark dan yang lainnya melihat pesawat alien yang hancur mulai kembali utuh dan kembali seperti semula. Kemudian mereka semua pun lari menuju pelabuhan tempat mereka akan dijemput. Tapi saat mereka sedang berlari, mereka dihadang oleh alien raksasa. Lalu Gracia pun menahan alien itu seorang diri supaya yang lainnya bisa kabur, dan akhirnya Gracia pun dibawa oleh alien itu. Singkat cerita, mereka yang tersisa sampai di sebuah pelabuhan yang dijanjikan. Tapi setelah mereka sampai, alien raksasa pun berhasil mengejar mereka ke pelabuhan. Helikopter yang akan menjemput mereka dihancurkan oleh alien itu. Kemudian mereka semua disedot ke dalam pesawat induk alien. Lalu alien raksasa itu pun ikut masuk gitu ke pesawat induk. Setelah masuk ke pesawat, kepala alien raksasa itu pun terbuka dan keluarlah alien yang kecil dari kepala alien raksasa itu. Nah, di sini ternyata dijelasin bahwa alien raksasa itu cuman semacam kendaraan gitu yang bisa disetir. Alien aslinya itu nggak segede gitu. Oke, lanjut. Kemudian alien itu pun pergi ke ruang kemudi dan membawa pesawat induk pergi dari kota LA. Scene berganti kepada Mark yang terbangun di sebuah ruangan penyimpanan manusia. Jadi manusia yang dihisap itu dikumpulin dalam satu ruangan gitu. Udah kayak ikan anjir. Oke, lanjut. Lalu Mark mencari Trent. Tapi tiba-tiba muncul sejenis alat yang berbentuk tentakel, lalu menangkap manusia yang ada di sana dan mengambil otak manusia malang itu. Kemudian membuang jasadnya ke lubang pembuangan. Mark yang melihat hal itu berusaha lari dari alat pengambil otak itu. Lalu Mark menemukan Trent, tapi Trent diserang oleh alat pengambil otak itu. Mark pun tidak tinggal diam dan langsung menembaki alat pengambil otak. Kemudian alien di pusat kontrol pun menyadari ada yang menyerang alat pengambil otak. Lalu alien itu menyalakan mesin penghisap. Alhasil Trent, Audrey, dan manusia lainnya pun terhisap. Mark pun berusaha menahan Trent, tapi Mark ditangkap oleh mesin pengambil otak. Untungnya Mark berhasil melakukan perlawanan dengan cara menembaki alat itu. Mark pun terjatuh ke lubang pembuangan yang dipenuhi air. Kemudian air itu pun dikeluarkan dari pesawat. Anjir, udah kayak nyiram toilet aja anjir. Oke, lanjut. Untungnya Trent tersangkut di lubang pembuangan dan kembali masuk ke dalam pesawat. Setelah masuk, Trent melihat otak manusia yang dimasukkan ke dalam tubuh alien. Lalu alien itu pun hidup. Oh, ternyata alien-alien itu pada dasarnya manusia yang dimasukkan ke dalam tubuh alien lewat otaknya. Jadi alien yang asli membangun pasukan dengan otak manusia. Oke, lanjut. Kemudian Mark masuk ke sebuah ruangan, semacam ruangan penyimpanan telur atau apalah itu, tapi bentuknya mirip telur sih. Tapi Mark ketahuan oleh salah satu alien. Lalu Mark pun diserang oleh alien itu. Tanpa diduga, Mark ditolong oleh alien lainnya. Alien itu memiliki mata berwarna merah, berbeda dengan alien yang lain. Karena kalau alien yang lainnya itu matanya berwarna biru, nah dia merah sendiri gitu. Kemudian alien merah itu berhasil mencabut otak dari alien biru dan alien itu pun langsung mati. Kemudian alien merah itu pun mengajak Mark ke sebuah ruangan. Lalu alien merah itu mengobati luka Mark saat terjatuh ke lubang pembuangan tadi. Kemudian alien merah itu memperlihatkan seorang wanita hamil yang bernama Elaine. Elaine pun menjelaskan harusnya dia akan melahirkan 6 bulan lagi. Tapi saat Elaine, jadi amat namanya sih Ella gitu aja, gue sebut Ella lah ya. Biar gampang gitu. Oke, lanjut.
Tapi saat Ella menatap cahaya biru itu, bayi yang ada di perutnya terasa semakin bertumbuh dengan cepat. Sedangkan suaminya yang bernama Jarod seperti kebal terhadap cahaya itu. Jadi setiap kali melihat cahaya itu, Jarod seperti semakin kuat aja gitu. Tapi Ella dan Jarod tertangkap, lalu otak Jarod dimasukkan ke tubuh alien. Nah, anehnya si Jarod ini masih tetap sadar gitu walaupun di tubuh alien dan mengingat semuanya. Saat bayi Ella akan diambil dari dalam perutnya, Ella pun ditolong oleh Jarod yang sudah bertubuh alien tentunya. Kemudian Ella pun berhasil melahirkan bayi perempuan dibantu oleh Mark. Tapi sayangnya Ella meninggal, lalu Mark dan Jarod melakukan sebuah kesepakatan. Mark meminta Jarod membantunya untuk menemukan anaknya Trent. Sebagai gantinya, Mark akan merawat bayinya Jarod sekuat tenaga dan Jarod pun setuju. Scene pun berganti kepada Audrey dan Trent yang sedang bergantungan. Mereka pun berusaha melepaskan diri dan mereka pun berhasil melepaskan diri. Saat mereka berdua akan turun, mereka pun melihat Surge yang sedang tergantung. Di sisi lain, Mark dan Jarod masuk ke ruang kontrol. Lalu Jarod menyuruh Mark memasukkan tangannya ke dalam sebuah alat untuk memasang senjata di tangan Mark. Kemudian Jarod pun menyetir pesawat itu menjauh dari kota, meninggalkan alien-alien yang ada di bawah mereka, dan berencana meledakkan pesawat alien itu di suatu tempat. Tapi tiba-tiba bos alien pun muncul. Kemudian Jarod mengirim Mark ke ruangan tempat Trent berada. Tiba-tiba muncul alat pencabut otak dan mulai mengambil otak orang-orang yang tergantung. Trent pun berusaha menolong Surge yang masih tergantung. Singkat cerita, Surge berhasil diselamatkan, tapi Trent ditangkap oleh mesin pencabut otak dan otak Trent pun diambil. Kemudian muncul bos alien. Lalu alien itu melihat bayi yang dia cari-cari dan mendatangi bayi itu untuk dibunuh. Tapi Surge menghalangi bos alien itu dan Surge pun ditusuk oleh bos alien. Bayi itu pun berhasil diselamatkan oleh Audrey. Saat bos alien akan menyerang Mark dan Audrey, Jarod melempar sebuah bom ke dalam inti pesawat dan membuat pesawat itu meledak. Lalu pesawat itu pun jatuh. Di sekitar pesawat jatuh pun ada dua orang kakak beradik yang melihat dan mendekati ke pesawat induk alien itu. Dua orang itu bernama Sua dan Kanya. Ini lucu anjir. Mereka berdua pakai helm ya, tapi nggak bawa motor. Udah kayak mau nonton konser aja anjir. Oke, lanjut. Kemudian Kanya menemukan sebuah benda yang terpental dari pesawat alien. Sementara itu, di dalam pesawat, Mark, Audrey, Surge, dan bayi yang baru lahir itu masih selamat. Tapi anehnya si bayi sudah mulai tumbuh dengan cepat. Mereka pun keluar dari pesawat dengan cara melompat ke sungai. Saat sampai di tepi sungai, Mark dan yang lainnya didatangi oleh Kanya dan Sua. Kanya dan Sua pun menodong mereka semua dan disuruh mengikuti perintah Sua. Tapi Surge yang sekarat karena ditusuk oleh alien tadi ya, akhirnya meninggal. Sementara itu di dalam pesawat alien, bos alien sedang membuat pasukan dengan cara memasukkan otak manusia ke dalam tubuh alien. Saat otaknya Trent dimasukkan, Trent sedikit sadar. Tapi sayangnya ingatan Trent pun berhasil dikuasai tubuh alien. Sementara itu Mark dan yang lainnya pergi ke sebuah gubuk untuk beristirahat sejenak dan mengganti baju bayi yang kini sudah tumbuh semakin besar. Kanya pun melihat tanda pengenal polisi milik Mark. Melihat hal itu, Sua langsung menyerang Mark dan terjadilah perkelahian antara Sua dan Mark, Audrey, dan Kenya. Di sini gue jelasin kenapa si Sua takut sama polisi. Itu karena Sua adalah bagian dari kelompok segitiga emas gitu. Jadi segitiga emas itu berada di bagian wilayah Asia Tenggara gitu, di sekitaran Burma, utara Laos, dan utara Thailand gitu. Singkatnya di daerah itu penghasil heroin terbesar lah di Asia gitu. Makanya si Sua ini takut sama polisi kan, takut ditangkap.
Oke, lanjut. Di saat mereka asik berantem, muncul polisi lokal yang sedang berpatroli. Hanya yang melihat polisi itu menyuruh semuanya untuk bersembunyi. Sua pun menjelaskan, sejak alien datang, para polisi siap berperang, tapi mereka mengambil segalanya dari masyarakat, termasuk para wanita gitu. Lalu Mark pun membuat kesepakatan dengan Sua kalau Mark akan membantu mereka, tapi Mark ingin Sua membawa bayi itu ke dokter. Singkat cerita, malam pun tiba. Mark pun menjelaskan saat berada di dalam pesawat alien, dia hanya melihat satu alien yang asli, yaitu si bos alien, sedangkan sisanya adalah budak atau alien yang dimasukin otak manusia gitu. Dan salah satu alien itu ada yang masih ingat saat dia masih menjadi manusia. Mark ingin mencari cara supaya para budak alien tersadar karena pada dasarnya mereka adalah manusia yang dijadikan alien. Keesokan harinya, Mark dikagetkan dengan seorang polisi yang menodongkan senjatanya kepada Mark. Ini polisi kayak kenal gua. Padahal kalau nggak pakai senjata kan lebih greget ya. Oke, karena kita nggak tahu nama polisinya ini siapa, kita panggil aja Mad Dog. Lalu Sua datang dan menembak Mad Dog. Saat Sua akan membunuh Mad Dog, Audrey pun menahan Sua dan bilang kalau Mad Dog sudah tidak berdaya dan menyuruh Sua membawa Mad Dog sebagai tahanan. Lalu Audrey pun melihat bayi yang mereka bawa sudah tumbuh besar seperti anak 3 atau 4 tahun gitulah. Udah gede pokoknya, padahal baru 2 hari gitu kan. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat persembunyian yang berada di bawah sebuah kawasan candi kuno. Di dalam markas itu ternyata banyak warga yang bersembunyi dari serangan alien. Kemudian Mark berkenalan dengan seorang warga Amerika yang bernama Harper. Di sisi lain, Sua memasukkan Mad Dog ke dalam penjara. Kemudian Harper meneliti darah pada anak kecil yang Mark bawa. Lalu Harper pun menyimpulkan kalau darah yang mengalir di badan anak itu sudah bukan seperti darah manusia lagi gitu, karena berevolusi. Kanya yang mendengar hal itu ingin membunuh anak yang Mark bawa karena Kanya menganggap anak itu adalah alien. Tapi Kanya berhasil ditahan oleh Sua dan yang lainnya. Lalu Mark pun menjelaskan saat dia berada di dalam pesawat alien, Mark melihat alien itu melakukan berbagai macam percobaan pada ibu hamil dan bayinya. Tapi mereka semua mati dan hanya anak yang Mark bawa inilah yang berhasil bertahan hidup gitu. Dan Mark yakin anak ini adalah kunci untuk membebaskan dan menyadarkan manusia yang udah diubah jadi alien gitu. Lalu Harper pun menjelaskan kalau darah anak itu sangat padat seperti perisai dan sangat kuat. Nah, kabar buruknya karena pertumbuhannya sangat cepat, daya tahan tubuhnya tidak kuat dan tidak bisa mengimbangi pertumbuhannya gitu. Jadi nggak seimbang lah pertumbuhan sama daya tahan tubuhnya gitu. Lalu anak itu pun harus cepat-cepat membutuhkan transplantasi darah gitu kan. Tapi tidak ada darah yang cocok dengan darah anak ini. Lalu Mark pun menyuruh Harper menggunakan darah milik Mark untuk transfusi darah. Karena Mark sempat memasukkan tangannya ke sebuah alat untuk memasang senjata di tangan waktu dia berada di pesawat alien. Dan ternyata darahnya pun cocok. Kemudian Harper berhasil meneliti benda yang ditemukan Kanya dan menjelaskan ternyata benda itu adalah sebuah peluru dan terdapat sebuah cairan berwarna biru di dalam peluru itu dan berfungsi sebagai pengendali pikiran. Dan cairan itu semacam darah alien gitu. Setelah diteliti, ternyata DNA darah alien itu sama seperti DNA manusia. Harper pun berteori kalau di zaman dulu alien ini pernah ke bumi dan menaruh manusia di bumi. Lalu setelah beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun kemudian, mereka kembali untuk memanen otak manusia dan dimasukkan ke tubuh alien. Harper juga menjelaskan kalau alien itu tidak menyadari bahwa darah manusia bisa berevolusi. Dan darah anak ini bisa menjadi penangkal untuk memblok pengendali pikiran yang berasal dari darah alien yang berwarna biru itu gitu.
Harper pun berencana memasukkan darah anak kecil itu ke dalam peluru dan menembakkannya melalui meriam yang ada di dalam pesawat alien. Di sisi lain, bos alien berhasil memperbaiki pesawatnya dan menerbangkan pesawat yang lebih kecil. Jin pun berganti kepada Kanya dan Audrey yang sedang memasang jebakan di hutan. Tapi tiba-tiba muncul alien raksasa yang menyerang mereka berdua. Lalu Kanya menembaki alien itu untuk menarik perhatian supaya Audrey bisa lari gitu. Kanya pun lari ke ladang ranjau. Alien yang mengejar Kanya berhasil terkena ranjau dan meledak. Tapi alien itu masih belum mati. Alien yang sekarat itu kembali mengejar Kanya. Sialnya, Kanya menginjak salah satu ranjau dan tidak bisa kemana-mana. Saat alien itu mendekati Kanya, Kanya pun mengangkat kakinya dan membuat ranjau meledak. Kanya dan alien itu pun tewas terkena ledakan ranjau itu. Kemudian Shin memperlihatkan keadaan di markas. Mark mengajak Sua dan yang lainnya pergi dari sana. Tapi Sua tidak mau dan lebih memilih melakukan perlawanan. Mark pun meminta serum yang dibuat Harper dan berencana masuk ke pesawat alien untuk menyuntikkan serum ke peluru meriam alien supaya bisa menyadarkan alien yang berotak manusia itu. Ya, walaupun Sua tidak yakin cara itu akan berhasil. Singkat cerita, kemudian Sua dan kelompoknya mulai membuat perangkap untuk melawan alien. Dan Sua pun membebaskan Mad Dog supaya bisa ikut bertarung. Lalu salah satu alien masuk ke markas. Tapi Sua dan timnya berhasil membunuh alien itu. Lalu orang-orang pun keluar dari markas. Di luar ternyata sudah ada pesawat alien dan pesawat itu pun menembakkan cahaya biru untuk menghipnotis orang-orang yang ada di sana. Tapi salah satu warga menembak cahaya itu menggunakan roket launcher dan cahaya itu pun mati. Tiba-tiba muncul alien raksasa yang dikendalikan oleh bos alien. Bos alien pun mulai menyerang para warga. Lalu Audrey dan anak itu akan diserang oleh salah satu alien. Untungnya Harper yang melihat itu mencoba menolong Audrey. Tapi sayangnya Harper mati dibunuh oleh alien itu. Sementara itu, Mark berhasil masuk ke dalam pesawat alien. Saat Mark akan mengambil salah satu peluru meriam, Mark dihadang oleh salah satu alien dan mereka pun bertarung. Di tengah pertarungan, Mark menjatuhkan cincin pernikahannya bersama almarhum istrinya. Saat alien melihat cincin itu, alien itu pun mulai mengingat sesuatu dan Mark pun sadar kalau alien yang dia hadapi adalah Trent, anaknya sendiri. Tapi ingatan Trent pun kembali tertutup dan menyerang Mark kembali. Untungnya Mark berhasil melemparkan Trent ke bagian bawah pesawat. Lalu Mark pun mengambil salah satu peluru meriam dan menyuntikkan serum yang dibuat oleh Harper. Kemudian melemparkan peluru itu ke dalam meriam. Seketika itu pun cahaya biru berubah menjadi merah. Bos alien yang menyadari itu langsung merusak meriam dan melemparnya dari pesawat. Mark pun ikut terlempar dari pesawat. Lalu Mark ikut berperang melawan alien bersama Sua, Audrey, Mad Dog, dan para warga lainnya. Namun sayangnya di sini Mad Dog mati dengan cara yang mengenaskan. Bos alien yang melihat anak kecil yang dibawa Audrey langsung mendatangi Audrey dan berusaha membunuh anak itu. Tapi Audrey dan anak itu berhasil diselamatkan oleh Trent yang mengendalikan alien raksasa lainnya. Lalu Trent dan bos alien pun bertarung. Kemudian Trent mengambil meriam dan menembakkan peluru yang berisi peluru berwarna merah ke arah bos alien. Bos alien pun mati dan para alien yang berotak manusia pun kembali tersadar dan ingatannya pulih lagi gitu. Singkat cerita, perang pun usai. Lalu Audrey pun memberi nama anak kecil yang Mark bawa dengan nama Rose. Jadi Rose itu nama istrinya si Mark ya. Lalu Rose dan para manusia alien pun masuk ke dalam pesawat. Di akhir film, Shin memperlihatkan seorang wanita yang telah pulih setelah dirawat yang diperlihatkan di awal scene tadi.
Dan ternyata wanita itu adalah Rose. Dan fasilitas yang kita lihat di awal film tadi adalah pesawat alien yang dinaiki Rose dan para manusia alien. Di pesawat itu, Rose menjabat sebagai kapten, sedangkan Trent wakil kaptennya. Lalu mereka pun menyerang pangkalan para alien dan film pun selesai.